tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan dan mensejahterakan. Nah, kalau penguasa atau pemerintah yang diberikan tugas konstitusional atau amanah konstitusional tersebut belum mampu mengerjakannya atau tidak mampu mengerjakannya, jangan salahkan masyarakat kalau mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Sesungguhnya harusnya senang. Karena kenapa? Partisipasi masyarakat itu menunjukkan bahwa negara itu hidup demokrasi. Kuat partisipasi warga negara, pandai warga negara. Jadi jangan cepat tersinggung. Kronologi kenapa kami ditarget. Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 membangkitkan kembali harapan rakyat akan adanya perbaikan tata kehidupan bangsa. Setelah dirundung apatisme melihat hampir semua parpol dan kelompok kritis tampak terkooptasi oleh kekuasaan. Mungkin hal ini kami dianggap menjadi duri baru dalam daging kekuasaan, sehingga muncul berbagai gagasan untuk meredam pengaruhnya di masyarakat, antara lain dengan memobilisasi sejumlah orang untuk mendemo kami dengan stigma kehadiran kami ditolak masyarakat. Tentu saja cara ini tidak masuk nalar, mengingat kami belum melakukan gerakan apapun kecuali menyampaikan maklumat yang di dalamnya berisi 8 tuntutan yang pada prinsipnya mengingatkan semua penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, agar menjalankan perintah konstitusi. Apalagi deklarasi yang dilakukan di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota itu 100% datang dari elemen-elemen masyarakat yang setuju dengan langkah kami yang konstitusional, damai dan non-violence, anti kekerasan. Gagal disusupi provokator. Setelah berbagai cara termasuk ancaman dari penguasa, gagal mendiskreditkan dan mendelegitimasi kami. Memang ada kabar gerakan kami akan disusupi para provokator untuk melakukan tindakan anarkis yang nanti kesalahannya 100% akan ditimpakan kepada kami. Mereka mengira kami akan menurunkan massa besar untuk menggulirkan isu anti-komunis yang memang menjadi hiruk-pikuk setelah presidium kami mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar menyikapi munculnya isu komunisme gaya baru yang meresahkan masyarakat terutama umat Islam. Rencana rusaknya integritas dan kredibilitas kami lewat isu anti-komunis gagal karena kami adalah gerakan moral untuk meluruskan kiblat bangsa, Pancasila dan UUD produk 18 Agustus 1945. Sementara itu, isu komunisme gaya baru hanya bagian kecil yang merupakan kerikil dalam sepatu yang bisa mengganggu konsolidasi rakyat Indonesia dalam membangun kebersamaan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Sekarang dengan maraknya berbagai elemen masyarakat menolak UU Omnibus Law yang menurut para ahli hukum di berbagai perguruan tinggi prosesnya cacat hukum, muncul lagi upaya memfitnah kami dengan mengaitkan aksi vandalisme yang dilakukan para penyusup. Secara institusi kami tidak terlibat langsung dalam berbagai aksi menolak UU Omnibus Law, melainkan mendukung secara moral semua gerakan itu dan membebaskan para pendukung kami untuk bergabung atas nama pribadi atau elemen mereka sendiri dengan pesan utama caranya damai, anti kekerasan. Kami yakin segala upaya yang mereka lakukan dengan berbagai cara untuk merusak, membunuh karakter,
kami akan gagal. Sebab kekuatan yang ingin menyelamatkan Indonesia dari berbagai persoalan, insya Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang ingin merusak bangsa ini. Spanduk tendensius direspon santuy. Deklarator kami itu cara lama oleh orang yang sama. Puluhan spanduk bernada fitnah yang terpasang di antara patung kuda Arjuna Wiwaha hingga persimpangan Harmoni Jakarta Pusat ditanggapi santai oleh pihak Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saat dihubungi kantor berita politik Ermol, salah satu deklarator kami, Ahmad Yani, mengatakan orang-orang yang diduga memasang puluhan spanduk tersebut adalah pihak-pihak yang panik dengan keberadaan kami, sehingga mereka mendiskreditkan kami dengan menyebarkan spanduk yang tidak benar. Itu ulah orang yang tidak suka dengan kami, mulai terganggu dengan kehadiran kami, kata Ahmad Yani di Jakarta Senin 12 Oktober. Menurut mantan anggota Komisi 3 DPR RI ini, cara-cara melakukan kampanye gelap dengan mendiskreditkan kami tersebut adalah cara-cara lama. Ia yakin polanya sama saat kami dihadang dan dihalang-halangi saat melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Itu kan cara-cara lama, itu orang-orangnya masih sama yang menghadang-hadangi kami. Di daerah-daerah kemarin kita deklarasi, itu ulah buzzer RP. Bayaran-bayaran itu, demikian Ahmad Yani. Diketahui pada Senin pagi 12 Oktober, puluhan spanduk diketahui telah berjajar mulai dari area patung kuda Arjuna Wiwaha hingga persimpangan Harmoni. Berdasarkan penelusuran kantor berita politik Ermol, puluhan spanduk itu dipasang di pinggiran jalan. Mayoritas spanduk menyebut kami sebagai dalang aksi penolakan UU Ciptaker yang berujung ricuh dan pengerusakan beberapa waktu lalu. Spanduk itu mayoritas bertulis kami terbukti menunggangi aksi demo buruh dan pelajar. Tiap spanduk dipasang dengan jarak 10 hingga 15 meter. Sekedar informasi, kawasan patung kuda merupakan wilayah yang jadi lokasi para demonstran menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja berunjuk rasa pada Kamis kemarin. Begitu juga di daerah persimpangan Harmoni. Deklarator kami, bullshit dah, fitnah pakai spanduk. Penampakan sejumlah spanduk di sepanjang Jalan Merdeka Barat dari Tugu Patung Kuda Arjuna Wiwaha hingga persimpangan Harmoni, Jakarta pada pagi ini Senin 12 Oktober membuat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami kaget. Pasalnya puluhan spanduk itu bertuliskan tudingan kepada kami sebagai pihak yang menunggangi aksi berujung ricuh dan perusakan beberapa waktu lalu. Bullshit dah, tutur deklarator kami Adi Masardi saat mengetahui kabar tersebut dalam akun Twitter pribadinya sesaat lalu. Menurutnya, berbagai cara telah dilakukan untuk mendiskreditkan koalisi yang digawangi Din Syamsuddin, Rohmat Wahab, dan Gatot Nurmantio itu. Sebelumnya, kata dia, cara-cara menyudutkan itu dilakukan melalui berbagai media. Namun semua itu terbukti gagal mendiskreditkan kami. Sekarang model baru, fitnah pakai spanduk. Aji gile, kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih itu. Berdasarkan penelusuran kantor berita politik Ermol, puluhan spanduk itu dipasang di tengah jalan dari Patung Kuda hingga Simpang Harmoni. Mayoritas spanduk menyudutkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami sebagai dalang aksi berujung ricuh dan perusakan beberapa waktu lalu. Spanduk itu mayoritas bertuliskan kami terbukti menunggangi aksi demo buruh dan pelajar. Spanduk dipasang dengan rentang jarak 10 hingga 15 meter. Belum diketahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab memasang spanduk ini. Puluhan spanduk kami terbukti menunggangi aksi berjajar dari Patung Kuda hingga Harmoni. Pemandangan tak lazim terjadi di Jalan Ibu Kota DKI Jakarta pada Senin pagi, 12 Oktober. Puluhan spanduk berjajar mulai dari area Patung Kuda Arjuna Wiwaha hingga persimpangan Harmoni. Berdasarkan penelusuran kantor berita politik Ermol, puluhan spanduk itu dipasang di tengah jalan. Mayoritas spanduk menyudutkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami sebagai dalang aksi berujung ricuh dan perusakan beberapa waktu lalu. Spanduk itu mayoritas bertulis kami terbukti menunggangi aksi demo buruh dan pelajar. Spanduk dipasang dengan rentang jarak 10 hingga 15 meter. Kawasan Patung Kuda sendiri merupakan wilayah yang para demonstran penolak
Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis 5 Oktober kemarin, begitu juga di area Persimpangan Harmoni. Massa terkonsentrasi di dua wilayah itu lantaran dihadang saat akan berunjuk rasa di Istana Negara. Belum diketahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab memasang spanduk ini.